kenapa harus di Bangkinang? Kenapa nggak di Pekanbaru? Yang men-trigger, memicu, kenapa kemudian mengenai pendirian Politeknik ini terus menjadi pemikiran saya. Prodi apa yang diperlukan oleh Riau untuk masa depan itu masih mentah. Ya. Pak Gubernur menjanjikan kami akan menyediakan tanah. Resep yang saya anggap orisinal ya. Ya. Itu dibangun oleh Caltech tahun 70-an. Betul. Dibangun oleh kontraktor dari Australia, PT Leighton. Leighton, yes. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, mungkin BCR ini adalah belang gading saya, salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad. Kembali lagi di Silver Voice, podcast series perayaan Semarak Perak 25 tahun Politeknik Caltech Riau bersama saya Zainal. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik Politeknik Caltech Riau dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Nah, pada hari ini kita kembali menghadirkan tamu narasumber yang sangat istimewa karena beliau juga adalah salah satu sosok di balik pendirian Politeknik Caltech Riau 25 tahun yang lalu. Bapak Baihaqi Hakim. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Zainal. Gimana, Pak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Ya, begitu. Sesuai usia. Iya. Kami dari Pekanbaru ke Jakarta ketemu Pak Baihaqi karena kami pengen tahu banyak hal nih, Pak, tentang bagaimana 25 tahun lalu PCR itu hadir karena dua orang. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Saleh dan hari ini kami berkesempatan untuk ketemu Pak Baihaqi untuk mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum PCR berdiri, Bapak dulu kesibukannya apa dan perannya apa saat itu, Pak? Waktu itu saya Presiden Direktur PT Caltech Pasifik Indonesia. Oke. Ya. Berarti Bapak saat itu jadi Presiden Direktur di Caltech, Pak ya? Iya. Di Rumbai. Di Rumbai. Nah, boleh cerita dulu nggak, Pak? Bagaimana sebenarnya mungkin pertemuan Bapak dengan Pak Saleh sehingga akhirnya membicarakan sebuah proyek yang luar biasa, yaitu membangun sebuah kampus di Rumbai pada saat itu? Baik, jadi awalnya Pak Saleh Jassid waktu itu beliau Bupati Kabupaten Kampar di Bangkinang. Beliau mengunjungi saya di kantor di Jakarta karena sebagai Presiden Direktur kantor saya bukan di Rumbai, di Jakarta. Ya, beliau ditemani oleh dua orang kalau tidak salah saya, anggota Komisi 1 DPR, dan ada seorang profesor. Dan waktu itu kita diskusi, beliau ingin menjajaki apakah Caltech bisa membantu untuk membangun suatu politeknik yang direncanakan akan didirikan di Bangkinang oleh Yayasan Tuanku Tambusai. Ini menarik karena memang saya udah lama juga mengamati bahwa di Riau belum ada politeknik. Saat itu belum ada politeknik? Belum ada politeknik. Jadi gagasan beliau itu sangat menarik dan kami berbicara. Saya ingin memperdalam kenapa harus di Bangkinang? Kenapa nggak di Pekanbaru? Karena secara logistik mungkin Pekanbaru lebih tepat. Jadi itulah perbincangan awalnya. Karena beliau sebetulnya ingin kami dari Caltech melalui program pengembangan masyarakat, community development, memang sudah punya program
banyak membantu kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Betul. Tapi kegiatan-kegiatan itu umumnya bersifat suplemen. Artinya mendukung, misalnya kita memberikan bantuan library, perpustakaan di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah kita beroperasi. Atau juga mungkin kita memberikan bantuan beasiswa Betul. untuk mahasiswa atau juga untuk dosen-dosen untuk program pasca sarjana. Jadi kira-kira itulah programnya. Pembicaraan itu masih merupakan wacana diskusi. Jadi belum matang lah ceritanya. Itu terjadi, saya ingat tuh 31 Januari tahun 1997. 97 Pak ya? Ya, jadi udah lama ya, 28 tahun yang lalu lah begitu. Betul. Malah itu sekitar 3 tahun sebelum akhirnya PCR Pak ya? Iya, betul. Jadi diawali dengan diskusi itu. Itu latar belakang awalnya. Dan pada saat itu sebenarnya kondisi masyarakat di Riau seperti apa? Saya kira memang kita akui bahwa Riau merupakan daerah yang mulai tumbuh dan berkembang ya. Selain industri minyak, kita juga melihat industri yang lain, misalnya pabrik kertas, ya. Dan kelapa sawit juga mulai berkembang. Jadi ke depan kita melihat Riau membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang siap pakai. Dan kita melihat itu belum ada. Jadi itulah inti dari diskusi kita waktu itu. Jadi saya menyambut, tapi belum bisa mengiyakan gitu bagaimana format dan bentuknya. Jadi itulah kira-kira awal yang men-trigger, memicu kenapa kemudian pemikiran mengenai pendirian Politeknik ini terus menjadi pemikiran saya untuk lebih dimatangkan. Kira-kira begitulah awalnya. Sehingga akhirnya di tahun 2000 Pak Bayaki ketemu lagi dengan Pak Saleh ya? Ya, bukan tahun 2000. Bukan di tahun 2000? Waktu beliau diangkat Sebagai gubernur? sebagai gubernur Riau, akhir tahun 1998, saya masih ingat itu. Seperti biasa, kita pimpinan Caltech tentu kulon-kulon ketemu dengan beliau tuh, walaupun sudah kenal. Jadi saya ingat hari Jumat itu pagi-pagi, tanggal 18 Desember 1998. Saya bersama rombongan pimpinan Caltech langsung ketemu. Dan waktu itu saya langsung tembak gitu. Dulu Pak, kan kita bicara mengenai Politeknik. Dan saya pikirkan, kami siap untuk membangun suatu Politeknik untuk dibangun di Riau, saya bilang. Beliau tersenyum. Wah, ya bagus sekali katanya. Jadi itulah proposal yang pertama, tanggal 19 Desember 1998, secara resmi saya ajukan bahwa kami Caltech bersedia untuk membangun suatu politeknik di Riau ini. Gayung bersambut sekali Pak ya? Ya. Jadi pada saat ide awal mungkin dari Pak Saleh waktu itu Pak, didahului di tahun 97 Bapak sampaikan tadi ketika beliau menjadi bupati di Kampar. Nah, peran Caltech sendiri itu sejauh apa sebenarnya Pak pada saat ide ini ditemukan sehingga dijadikanlah sebuah proyek untuk pembangunan? Kita mempelajari gagasan Politeknik karena secara pribadi saya juga tertarik ya, bahwa saya setuju bahwa Riau membutuhkan Politeknik. Tapi kita belum mematangkan konsep itu. Prodi apa yang diperlukan oleh Riau untuk masa depan itu masih mentah. Ya. Jadi waktu itu saya juga memikir, kalau kita hanya membuat
politeknik di mana Caltech terlibat tidak secara utuh, misalnya mendirikan bangunan, tidak mengelolanya, saya khawatir bahwa hasilnya tidak optimal. Jadi gagasan yang saya bicarakan secara internal, dan ini cukup radikal ya, belum pernah terjadi. Kenapa tidak kita bangun politeknik itu secara utuh dari nol, dan kemudian kita kelola sendiri selama 5 tahun sampai siap untuk mandiri, baru kita lepaskan. Dan itu memang memerlukan biaya yang banyak ya. Dan saya perlu banyak diskusi dengan para pemegang saham ya, untuk meyakinkan mereka bahwa proyek ini sangat bermanfaat bagi Caltech. Ini akan merupakan suatu legasi yang akan terus diingat oleh masyarakat Riau, bahwa Caltech bukan hanya mencari, memproduksi minyak, juga membantu pengembangan sumber daya manusia di Riau untuk masa depan. Saya kira ini akan lebih langgeng dan akan berdampak jauh dan sangat positif bagi Caltech beroperasi di daerah Riau. Jadi inilah konsep awalnya. Lalu saya tindak lanjuti secara resmi mengirim surat pada Pak Gubernur bahwa kami bersedia untuk membangun suatu politeknik di Riau, dan konsepnya nanti kita matangkan secara bersama. Berarti dari awal memang PCR itu didesain, direncanakan untuk mandiri, Pak ya? Ya. Apa yang membuat Caltech, terutama oleh Bapak waktu itu sebagai pimpinan tertinggi, yakin bahwa PCR ini akan berhasil, bahkan survive? Ya tentu kita punya keyakinan ya. Pertama, sumber daya ada, secara finansial, dukungan dari pemegang saham, dan kami punya banyak profesional yang cukup mumpuni, dan kita merasa mampu untuk mengelola suatu lembaga pendidikan kelas dunia. Jadi ini modal awalnya. Jadi inilah yang kita jual. Itu sebabnya kenapa politeknik ini diberi nama Caltech. Karena kita ingin mempertaruhkan nama besar Caltech sebagai perusahaan kelas dunia, kita pertaruhkan. Sehingga ini juga akan menarik minat generasi muda di Riau untuk bergabung dengan Politeknik Caltech untuk menjadi seorang profesional. Jadi nama Caltech itu memang sengaja saya patrikan di sana, Politeknik Caltech Riau. Jadi ini adalah suatu bentuk kerjasama antara Caltech, suatu perusahaan internasional, dengan Riau, termasuk Pemdanya. Dan kolaborasi ini dalam bentuk, pertama, kami menyediakan fasilitas pengelolaan manajemen selama 5 tahun sehingga bisa mandiri, sehingga bisa berdiri sendiri, dan alhamdulillah Pak Gubernur menjanjikan kami akan menyediakan tanah lokasinya. Ya, ini saya kira suatu kolaborasi yang sangat ideal sekali, karena Pemda dan suatu lembaga swasta bisa bekerja sama di suatu bidang yang memang kita nilai dibutuhkan oleh masyarakat Riau. Itulah awal ceritanya. Nah, pada saat itu tantangan terbesar apa, Pak? Tantangan yang terbesar sebetulnya tentu kita memulai dari nol ya. Jadi kami 6 bulan pertama melakukan suatu kajian mendalam secara internal. Pertama, kita melakukan studi banding untuk mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman dari politeknik yang sudah banyak
terbentuk di Pulau Jawa terutama. Ya. Jadi kita kirim suatu tim untuk mempelajari bagaimana kiat-kiat yang diperlukan agar pendirian ini sukses. Yang kedua, tentu kita ingin melakukan kajian prodi bidang jurusan apa yang memang dinilai sangat dibutuhkan untuk masa depan, terutama di daerah Riau. Dan setelah kita melakukan suatu kajian, melakukan survei di Riau juga, mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas, kelihatannya menjurus kepada kebutuhan untuk prodi di bidang IT, informasi teknologi. Dan Caltech memang sangat kuat dari bidang itu. Kita termasuk salah satu perusahaan yang terkemuka dalam aplikasi IT dalam kegiatan sehari-hari kita. Jadi ada sinergi yang saya kira sangat menguntungkan kalau kita menginisiasi, karena kita punya profesional di dalam Caltech yang sudah mumpuni di bidang IT. Jadi modal awal inilah yang kita jadikan momentum untuk menggulirkan program ini. Kalau kita lihat 25 tahun yang lalu, Pak Bayhaqi, Politeknik itu kan belum jadi pilihan. Orang masih kurang paham juga dengan Politeknik seperti apa dibandingkan dengan universitas yang mungkin muncul lebih dahulu gitu kan ya. Nah, bagaimana tim pada saat itu membangun kepercayaan masyarakat di awal? Karena kan Politeknik, vokasi itu sesuatu yang cukup baru pada saat itu. Bagaimana tim menyiapkan rencana atau memastikan bahwa kepercayaan dari masyarakat itu akan muncul sehingga mereka akan mengirimkan anaknya ke Politeknik Caltech Riau? Kita melakukan suatu program sosialisasi yang cukup intens ya, mengunjungi beberapa sekolah-sekolah negeri, bicara dengan kepala sekolahnya, memberikan edukasi. Karena memang benar, selama ini orang orientasinya ke universitas. Padahal kebutuhan industri itu lebih banyak yang siap pakai, dan itu jarang terdapat. Dan kita memberikan contoh dalam program sosialisasi kita itu. Jadi ini gencar kita lakukan. Dan itu direspon positif di sekolah-sekolah, di kalangan terutama ya, anak-anak yang mau selesai begitu. Mereka terbuka matanya bahwa kalau saya bergabung dengan Politeknik, saya tidak usah repot-repot melamar mencari pekerjaan. Akan banyak industri yang akan membutuhkan saya. Dan kita tunjukkan bukti. Banyak lulusan Politeknik yang di Jawa ini, sebelum mereka selesai, sudah di-booking oleh industri. Nah, itu yang kita sosialisasikan. Nah, inilah yang peran aktif yang kita lakukan. Mengedukasi masyarakat kita yang masih awam. Dan ini kan memerlukan waktu. Dan kami lakukan itu. Dan alhamdulillah respon cukup bagus. Dengan PCR yang sudah berkembang tumbuh sejauh ini, Pak, itu kan pasti ada nilai-nilai yang sebenarnya dibawa dari awal. Dari Pak Bayhaqi sendiri, nilai-nilai apa yang sebenarnya ditanamkan, yang ingin ditanamkan di PCR sejak awal? Ya, saya kira ini penting ya. Kalau kita bicara sumber daya manusia, terutama dalam era industrialisasi, kita tahu banyak sekali keluhan-keluhan orang mengenai etos kerja. Etos kerja, SDM kita tuh masih dianggap rendah, kurang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jadi kami fokus, karena Caltech memang mempunyai budaya kerja yang disiplin tinggi. Kita masuk kerja pada jam yang teratur, disiplin, taat waktu, dan inilah yang kami ingin tularkan
kepada institusi Politeknik Caltech. Itu sebabnya sejak awal kami ingin mengelola sendiri. Ya. Kami tidak percaya kalau kami siapkan gedung, diberikan peralatan, lalu diserahkan kepada birokrat. Maaf saja, saya tidak yakin hasilnya akan optimal. Nah, ini gap yang ingin kami tangani dan benahin. Itu sebabnya kami ingin 5 tahun pertama manajemen dari Politeknik ini langsung di bawah Caltech. Ya. Jadi nilai-nilai budaya etos kerja yang sudah melembaga di Caltech ini itu bisa kita tularkan dalam kegiatan sehari-hari kepada mahasiswa dan juga kepada sivitas akademika. Nah, ini yang saya kira soft skill yang ingin kita bentuk melalui learning by doing. Ya. Ini saya kira yang sesuatu yang orisinal, yang tidak kita serahkan begitu saja. Karena pengalaman kami, kita banyak membangun sekolah misalnya. Kita serahkan kuncinya kepada pemerintah. Kita tahu pemerintah dengan segala permasalahan kan punya handicap. Yep. Akhirnya kita lihat pengelolaannya tidak optimal. Inilah saya kira resep yang saya anggap orisinal ya. Yeah. Langsung Caltech mengelola sendiri. Memberikan suatu contoh secara real dan konkret. Saya kira ini sangat efektif. Dan disambut baik. Karena sebetulnya tidak ada yang kurang dari SDM Indonesia. Ya. Kita IQ cukup. Cuma budaya, ya lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita mengenal istilah budaya jam karet. Ya begitu kan. Tidak disiplin. Masih ingat enggak? Dulu di Caltech, jam 7 pagi itu suling sudah berbunyi. Orang sudah masuk kerja. Telah sedikit nanti sudah tidak ada ininya. Yeah. Jadi budaya kerja itu dibentuk dengan praktek sehari-hari gitu. Dan pimpinan memberikan contoh. Jangan sebaliknya. Pimpinan tidak memberikan contoh yang baik, jadi biasa. Ya, no? Kan ada pepatah Indonesia. Guru kencing diri, murid kencing berlari. Ya, gitulah contohnya. Tapi betul Pak, karena sebenarnya itu legacy yang paling terasa yang ditinggalkan oleh Caltech kepada Politeknik Caltech Riau. Bagaimana etos kerja itu sampai saat ini masih relevan Pak. Kami masih masuk di jam 7, kemudian mengikuti semua kegiatan sampai akhir nanti, dan itu juga diturunkan sampai ke mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa kita lulus, mereka sudah tidak ada isu atau kesulitan lagi untuk menyesuaikan diri di perusahaan. Karena disiplin tadi sudah diterapkan dari awal. Nah, kira-kira ada nggak Pak cerita unik atau momen yang paling berkesan pada saat proses pendirian itu? Ya, ini semacam anekdot ya. Ya Pak. Kembali kepada nama Caltech ya. Ingat, jembatan Siak 1 tahu? Ya. Itu dibangun oleh Caltech tahun 70-an. Betul. Dibangun oleh kontraktor dari Australia, PT Leighton. Leighton, yes. Jadi PT Leighton itu waktu proyeknya pasang pelang tuh. Yeah. PT Leighton. Jadi setiap orang Pekanbaru lewat jembatan, lihat, oh ini jembatan Leighton ini gitu. Jadi itu membekas di benak saya ya. Walaupun kita sudah keluarkan jutaan dolar, masyarakat Riau itu tidak ingat nama Caltech, saya bilang. Wah ini jembatan Leighton ya. Makanya yang pertama saya ingin lakukan,
beri namanya itu ada nama Caltech. Ya. Seumur hidup nanti orang akan ingat bahwa ini Politeknik Caltech. Dan itu jadi perdebatan juga di kalangan Pemda. Kenapa Caltech nih? Nah, Pak Saleh waktu itu mengatakan, ini kan brand yang sudah terkenal. Jadi brand Caltech ini jaminan mutu katanya. Jadi inilah semacam anekdot yang saya kira walaupun ini anekdot tapi ada relevansinya. Coba lihat sekarang. Caltech kan sudah tidak beroperasi lagi. Ya. Sudah diambil alih oleh Pertamina Hulu Energi. Kalau tidak ada Politeknik Caltech, nama Caltech ini tidak akan ada di Riau. Betul. Sekarang kan tinggal. Masih ada tuh. Ya. Oh ya. Politeknik Caltech itu termasuk salah satu lembaga politeknik swasta yang terbaik. Di Sumatera kan begitu. Betul. Jadi ada legasi, Betul. ada semacam warisan yang abadi gitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa pengalaman jembatan Leighton itu membekas sekali ya. Sebagai pimpinan Caltech, saya ingin meninggalkan sesuatu yang akan tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Alhamdulillah sampai saat ini, usia 25 tahun, kita lihat bahwa PCR berjalan dengan baik dan semakin dikenal oleh masyarakat Riau. Alhamdulillah. Setelah 25 tahun Pak, kita di awal tuh menerima kalau nggak salah cuma 100-an mahasiswa Pak ya. Dengan sekarang kita punya 3.000 lebih student body dengan intake setiap tahun itu di atas 1.000. Nah, kira-kira dengan perkembangan yang Bapak lihat selama 25 tahun ini, apa yang bikin Pak Baihaqi merasa bangga dengan PCR? Tentu kita bangga output dari produknya itu diterima oleh masyarakat, khususnya oleh industri dengan positif dan baik. Ya. Jadi saya kira apa yang kita cita-citakan, impikan itu untuk menyediakan profesional yang siap pakai oleh industri ternyata bisa direalisir dengan baik. Saya kira ini bukti nyata yang perlu kita gulirkan terus. Karena ke depan tantangan masa depan tentu akan berbeda. Apa yang kita lihat yang terjadi 25 tahun yang lalu tentu tidak akan sama. Betul. Untuk generasi yang akan datang. Makanya tentu saya berharap pimpinan generasi Civitas Akademika di Politeknik Caltech ini ke depannya tetap up to date. Ya, agar keberadaan PCR ini tetap relevan dan dibutuhkan sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi sangat dinamis. Dunia sangat berubah. Tidak ada yang abadi. Betul, Pak. Yang abadi itu perubahan. Jadi jangan merasa sukses, kita lengah. Persaingan terus berjalan, kompetisi terus berjalan, industri juga berjalan. Dan ini dinamika yang alamiah terjadi. Dan saya berharap ke depan pimpinan-pimpinan di PCR dan juga di Pemda cukup arif dan bijak mencermati tantangan di masa depan. Itu sebabnya kenapa PCR juga punya suatu visi untuk 10.000 Betul. mahasiswa. Ini satu tantangan. Untuk menuju ke sana tentu tidak instan. Betul. Perlu secara bertahap dan realistis. Ya. Dan inilah tantangan dan harapan saya bagi generasi penerus. Gitu. Supaya tetap kreatif dan tetap berinovasi gitu. Kira-kira apakah PCR saat ini masih berada di jalur visi yang di awal ditetapkan, Pak? Masih, saya kira masih. Tapi jangan lupa ya, bahwa perubahan itu sangat cepat. Ya. Jadi kita mengharapkan terjadi proses
regenerasi. Dan terutama di kalangan dosen-dosen dan strukturnya. Itu sebabnya kita selalu menginginkan supaya dosen-dosen kita ini di-upgrade mengikuti program lanjutan, pendidikan lanjutan. Belajar melihat perkembangan dan perubahan di industri dan juga di dunia pendidikan tinggi. Betul. Dan ini yang kita dorong. Dan saya kira respon positif cukup banyak yang kita terima. Kita banyak mendapatkan bantuan, beasiswa, kerjasama. Dan itu tetap dilanjutkan. Jangan merasa puas sendiri begitu. Kalau Anda sudah merasa puas, saya kira itu sudah lonceng lampu kuning gitu. Ada something wrong. Bahwa Anda tidak melihat dinamika yang berjalan. Dan akhir-akhirnya kalau Anda lengah akan digilas oleh waktu dan zaman. Seberapa yakin Pak Baihaqi dengan visi 10.000 mahasiswa kita, Pak? Ya, memang ini jadi perdebatan. Memang tidak gampang ya, dan ini masih bergulir ya. Jadi pola kita melangkah perlahan sesuai dengan kemampuan sumber daya, terutama finansial. Memang ada ide untuk merubah menjadi universitas. Ada ide misalnya kita bergabung, merger. Tapi setiap opsi itu perlu dikasih dengan cermat. Jadi yang tengah kita lakukan, lebih baik kita berkembang secara organik. Tumbuh dengan kemampuan sendiri. Dan ini kita lakukan sekarang. Kita membangun laboratorium baru. Kita juga melakukan kajian prodi-prodi mana yang ke depan dibutuhkan. Dan prodi-prodi mana yang mungkin perlu kita kurangin. Kita harus realistis. Betul. Ya. Jadi ini proses yang saya harapkan akan terus kita lakukan kajian secara dinamis oleh yayasan dan pengurus secara intens gitu. Jadi tidak ada waktu kita untuk berleha-leha, ya, untuk merasa puas. Kita terus, radar kita terus bekerja, memantau kondisi real di lapangan dan di masyarakat. Apa pesan Pak Baihaqi untuk mahasiswa PCR yang saat ini sedang berkuliah? Pesan saya, ya tentu tetaplah meningkatkan etos kerja. Karena itu modal yang sangat penting. Disiplin, rajin belajar, dan merasa tidak pernah puas dengan apa yang dapat. Belajar adalah suatu proses seumur hidup. Betul. Saya tua sendiri juga masih belajar. Insya Allah, kalau Anda pegang hal-hal ini, ke depan PCR akan tetap berhasil, dan Anda sebagai mahasiswa, bila terjun ke masyarakat, insya Allah akan berhasil berkarir sebagai seorang profesional. Ini harapan dan doa saya. Kalau untuk dosen, Pak, dan manajemen, kira-kira apa yang paling penting untuk selalu dijaga? Yang saya lihat tentu masalah yang selalu muncul dalam satu diskusi tentulah masalah kesejahteraan. Masalah kesejahteraan memang penting ya. Jadi kalau PCR dikelola dengan baik, otomatis masalah finansial akan membaik. Orang akan terdorong untuk membantu kita. Mahasiswa akan terdorong untuk bergabung dengan kita. Ini penting. Jadi ini bukan masalah ayam dan telur.
Yang penting adalah pertahankan, tingkatkan mutu. Nah, itu harapan saya kepada setiap tenaga dosen kita. Lakukan yang terbaik. Insya Allah dengan pengelolaan yang bagus, nanti masalah kesejahteraan itu akan bisa datang dan diatasin. Ini masalah yang saya kira sangat laten di setiap lembaga apapun ya. Tentu orang ingin berkarya mendapatkan perhatian kesejahteraan yang cukup. Dan itu sebenarnya kita selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana masalah kesejahteraan, masalah masa depan dosen, harapan mereka untuk meningkatkan jenjang karirnya itu direspon secara positif dengan program-program yang terukur gitu. Setelah 25 tahun berlalu dengan perkembangan yang seperti ini, kira-kira apa harapan Bapak untuk PCR 25 tahun ke depan, Pak? Ya, tentu saya berharap ya ke depan PCR semakin berkembang, prodi yang ada sekarang ini juga bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan relevansinya. Kita tidak tahu apa yang akan dibutuhkan masyarakat. Kita sekarang melihat sendiri seperti contoh, artificial intelligence itu bisa menjadi semacam ancaman atau juga semacam hal yang positif. Bagaimana kita bisa mengelola artificial intelligence dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti PCR masa depan. Ya, ini perlu disikapi karena masyarakat dunia sekarang lagi gampang juga. AI ini, artificial intelligence, bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Nah, ini juga perlu disikapin. Saya tidak ada rumus, saya sendiri juga awam di bidang ini. Nah, ini tantangan yang harus dipikirkan oleh adik-adik generasi muda di PCR. Silakan, pintu terbuka. Yang penting Anda membuka diri untuk menerima ide-ide baru. Tidak terpaku dengan ide-ide yang konvensional. Yang abadi itu adalah perubahan. Ini saya kira pegangan yang harus kita selalu jadikan patokan dalam hidup kita. Berbicara tentang membangun sesuatu, Pak. Tadi kan kalau kita lihat bagaimana ide dari Pak Saleh, kemudian disambut oleh Pak Bayhaqi ketika membangun PCR itu sehingga menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, tapi kan sekarang ini kan kita banyak membangun, tapi mungkin hasilnya itu cukup dipertanyakan. Pesan Pak Bayhaqi untuk generasi muda yang ingin membangun sesuatu, kira-kira apa? Yang penting saya kira ya, kita harus mendapatkan feedback, masukan dari masyarakat. Jadi momentum perayaan 25 tahun ini saya kira sudah tepatnya bahwa kita jemput bola ke industri. Masukan-masukan mereka itu kita dengar. Apa kekurangan kita, apa kebutuhan mereka. Dengan adanya dialog timbal balik ini, arah ke depan itu mungkin akan lebih baik lagi. Tidak meraba-raba. Betul. Disesuaikan dengan realita kebutuhan zaman. Membumi gitu. Itulah yang kiat yang ingin saya dorong agar kawan-kawan kita proaktif menjemput bola gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagi Pak Bayhaqi, PCR itu apa? Terus terang saya, secara pribadi, saya
merasa bersyukur bahwa saya ikut berperan membidani lahirnya PCR yang ternyata disambut positif oleh masyarakat Riau. Ini sesuatu yang intangible, yang tidak bisa diukur dengan materi. Jadi saya bersyukur setiap kali saya berkunjung, selalu orang mengatakan, oh PCR itu adalah gagasan dari Bapak. Jadi ini legasi yang saya anggap sangat penting secara pribadi. Bahwa keberadaan pemikiran kiprah saya rasanya juga disambut dengan positif, dengan baik oleh masyarakat di Riau. Dan alhamdulillah inilah hal yang sangat-sangat saya syukuri sekali begitu. Di usia yang sudah tua ini, itulah yang bisa kita jadikan semacam warisannya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, mungkin PCR ini adalah belang gading saya salah satunya. Selain dari Pak Yasid dan terutama kawan-kawan yang lain. Banyak sekali teman-teman yang terlibat dalam proyek ini. Dan saya bersyukur saya dibantu oleh suatu tim yang punya dedikasi yang kuat. Sebagian mereka sudah tidak ada lagi. Tapi saya percaya di sana mereka ikut bangga melihat bahwa jejak pengabdian mereka memberikan hasil yang positif. Alhamdulillah. Kami mewakili Civitas Akademika, Pak, dan mungkin masyarakat lah yang selama ini sudah menerima kebermanfaatan dari adanya Politeknik Kalteks Riau kepada Pak Bayhaki, Pak Saleh, teman-teman Bapak Ibu tim yang ada di proyek pembangunan PCR 25 tahun yang lalu. Karena kalau tidak dari ide gagasan mulia Bapak-bapak tadi, mungkin tidak akan banyak masyarakat Riau yang dunianya berubah. Dan dunia mereka berubah itu karena ide mulia tadi itu, Pak Bayhaki. Ya, PCR Squad, kita tadi sudah dengar bagaimana kisah 25 tahun yang lalu Politeknik Kalteks Riau itu idenya muncul, kemudian dipersiapkan dengan matang, kemudian dieksekusi, dijaga, dipupuk, dihargai, sehingga menjadi PCR yang sekarang. Di balik apa yang kita lihat hari ini, ada cerita panjang tentang mimpi, perjuangan, dan keyakinan, dan inilah awal dari segalanya. Pak Bayhaki, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertukar pikiran, kemudian kami selalu bisa memberikan berita-berita baik, sehingga tadi yang Bapak sampaikan tentang visi 10.000 mahasiswa itu bisa terwujud, dan Bapak bisa melihat hasil dari apa yang Bapak pikirkan di 25 tahun yang lalu. Insya Allah. Amin. Saya doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PCR.